Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 11 April 2025. Sabar akan serangan hoaks. Kutipan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10. Sungguh, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran dari segala jurusan. Laporkan dia, kita mau melaporkan dia. Semua sahabat karibku menantikan kejatuhanku. Barangkali saja ia terbujuk, dan kita dapat mengalahkan dia serta melakukan pembalasan terhadap dia. Sobat Katolikana pasti sudah mendengar tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di televisi, di media sosial, bahkan mungkin di lingkungan sekitar, yang mempertontonkan atau menceritakan adanya warga saling hujat atau saling serang pribadinya di hadapan publik. Saya pun masih ingat saat Pilpres dan Pilkada pun tidak jarang para simpatisan partai saling menghujat atau saling menyerang akan keburukan pribadi. Dan lebih kejamnya lagi, orang-orang yang baik dan pribadinya tanpa cacat diserang dengan berita-berita hoaks oleh orang-orang yang merasa terusik oleh keberadaan orang baik itu. Lebih aneh dan lucu, orang yang track recordnya jelek bisa menjadi seolah-olah orang hebat. Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi ada sekitar 1.900-an konten hoaks sepanjang tahun 2024. Suatu hal kecacatan moral dalam kehidupan bermasyarakat yang notabene seyogyanya hidup ini diisi dengan penuh kedamaian dan ketulusan hati tanpa saling menjatuhkan atau menyerang. Sobat Katolikana, membaca dari kitab Yeremia ada kesan Nabi Yeremia juga menghadapi serangan hoaks. Nabi ini dapat dikatakan sebagai korban dari berbagai perkataan yang keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Pendek kata, dia ini yang seharusnya menjadi pembawa kedamaian untuk diberikan panggung dan kesempatan untuk mewartakan rasa nyaman, tapi justru mendapat hal yang tidak nyaman. Yang menjadi hal luar biasa, Yeremia justru tidak gentar. Ia mempunyai prinsip seperti di medan perang. Makin diteror atau diserang, ia makin maju tak gentar dan semakin sabar pribadinya. Meski teman-teman meninggalkannya, ia tetap maju karena ia yakin dia selalu bersamanya. Sampai di sini saya memaknai bahwa Nabi Yeremia seperti Yesus mempunyai kisah kehidupan dan perjalanan yang tidak baik-baik saja menurut ukuran dunia, yakni dikejar-kejar, dianiaya, serta menjadi korban olok-olok dari umat Israel yang notabene ingin diselamatkannya. Dan semuanya ia justru semakin mempunyai daya kesabaran yang tinggi. Maka saya dan Sobat Katolikana sudah selayaknya untuk berfokus dan mencoba mewujudkan apa yang Tuhan pesankan hari ini, yakni kita semua diharapkan untuk selalu sedekat mungkin berada dalam perlindungan, penyertaan, dan kebenaran sejati yang hanya ada pada Dia. Kita perlu bersyukur kepada Dia karena memberikan kita daya kesabaran dan kekokohan iman akan segala hoaks dan pengaruh kekuatan setan yang senantiasa ingin menjatuhkan kita. Mari kita bersama dalam satu barisan menjadi pengikut Kristus yang militan untuk melakukan pertobatan sejati serta menaruh harapan pada Allah yang begitu kasih. Dengan demikian, kita semua mempunyai kesempatan untuk mulai bangkit dan menata kembali dari segala keterpurukan, kekhawatiran, dan kecemasan, serta menjadi pribadi yang tegar di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur aku ucapkan kepadamu, karena dengan selalu mendekatkan dan menaruh kepercayaan kepadamu, semua permasalahan yang dihadapi selalu bisa terselesaikan. Engkau Tuhan yang begitu setia dan memelihara aku dan keluargaku.
Dengan perantaraan putramu, Sang Raja Damai, selamatkan jiwa-jiwa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.